Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saya diberi kesehatan untuk menjawab soal ujian UAS dari dosen saya, Dini Andriani, dari kelas 6 MPIC. Yang pertama yaitu pengertian manajemen, yang kedua pengertian sumber belajar, yang ketiga pusat sumber belajar. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata Prancis, yaitu manajemen, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencari tujuan utama sebuah proses organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam sebuah perusahaan terdapat masing-masing definisi dipimpin oleh seorang manajer atau hand sehingga jajaran top manager. Fungsi dari seorang manajer ini sudah dijelaskan adalah untuk mengatur kinerja karyawan bawahan untuk mencari tujuan perusahaan. Tidak hanya mengatur seorang manajer, dalam sebuah perusahaan juga bertanggung jawab atas pengawasan bawahannya agar berjalan sesuai dengan koridor pekerjaannya. Yang kedua yaitu pengertian sumber belajar. Secara umum, pengertian sumber belajar adalah sebuah bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Arti sumber belajar menurut para ahli yang pertama yaitu Yunisub Hadi Mairso. Segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara terdiri maupun terkombinasi, dapat memungkinkan terjadinya belajar. Yang kedua yaitu menurut Ederley, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasikan belajar seseorang. Macam-macam sumber belajar, yaitu yang pertama sumber belajar yang dirancang. Sumber belajar yang memang sengaja dibuat tujuan pembelajaran. Contohnya adalah buku pelajaran, modul, program, dan audio. Yang kedua, sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya, pejabat pemerintah, tenaga ahli, pembuku agama, olahragawan, kebun binatang, dan sebagainya. Manfaat dari sumber belajar yaitu memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sejalan yang ada di dalam kelas. Fungsi sumber belajar yang pertama yaitu meningkatkan produktivitasnya belajar
dengan jalan. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar dan lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih menetapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Yang ketiga yaitu pusat sumber belajar, sering disebut juga sebagai media center, yang diartikan sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan berbagai media pembelajaran. Pusat sumber belajar dirancang untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik baik secara individu maupun kelompok atau guru untuk memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Dengan demikian, kebutuhan akan sumber belajar dapat proses pembelajaran bila dipenuhi dengan adanya pusat sumber belajar. Pembentukan pusat sumber belajar juga didasari oleh pentingnya sebuah lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor pendukung siswa dalam belajar adalah kondisi lingkungan yang siswa bisa diorientasikan untuk melakukan proses belajar di tempat tersebut. Dengan demikian, pusat sumber belajar yang sudah disetting sedemikian rupa agar memberikan kenyamanan pada penggunanya dapat membantu siswa dalam proses belajar. Mengembangkan sistem pembelajaran menuntut meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar dengan memberikan penekanan pada aktivitas siswa di mana kegiatan belajar di kelas dan pusat sumber belajar merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terpadu. Yang kedua, soal kedua, jelaskan secara sistematis dan rasional urgensi hubungan antara manajemen pada pusat sumber belajar. Dalam Undang-Undang 1945 disebut bahwa negara kita ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas. Untuk mencapai bangsa yang cerdas harus terbentuknya masyarakat belajar. Masyarakat belajar dapat dibentuk jika memiliki kemampuan dan keterampilan mendengar dan minat baca yang besar. Apabila pembaca sudah merupakan kebiasaan dan membudaya dalam masyarakat, maka jelas buku tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dalam dunia pendidikan, buku tersebut berdaya guna dan terdapat guna sebagai salah satu sarana pendidikan dan sarana komunikasi. Dalam kaitan inilah perpustakaan dan layanan perpustakaan harus dikembangkan sebagai salah satu instalasi untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan merupakan bagian yang vital dan besar pengaruh terhadap mutu pendidikan. Hal ini menyebabkan penulis tertarik untuk kajian lebih jauh tentang pesan manajemen perpustakaan dan perannya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu jelaskan peranan teknologi dalam pengembangan pusat sumber belajar. Istilah teknologi pembelajaran sering digunakan secara bergantian dengan istilah teknologi pendidikan. Pengguna secara bergantian tersebut sebenarnya kurang tepat jika didasari atas alasan bahwa pembelajaran merupakan bagian dari subset dari pendidikan. Perkembangan dewasa ini
menunjukkan bahwa istilah teknologi pembelajaran lebih baik secara luas oleh kalangan profesi yang bergerak di bidang tersebut. Menurut Sal dan Risek, hal ini didasarkan atas alasan. Yang pertama, teknologi pembelajaran lebih dapat mendeskripsikan secara tepat fungsi teknologi dalam pendidikan. Yang kedua, teknologi pembelajaran lebih menunjukkan penekanan pada masalah belajar dan mengajar. Konsep teknologi pembelajaran dapat dilihat pada definisi Konsep teknologi pembelajaran dapat dilihat pada definisi bidang teknologi pendidikan atau pembelajaran. Pada awal pertumbuhannya, teknologi pembelajaran dipandang sebagai media. Proses yang dimaksud dalam teknologi pembelajaran adalah proses desain dan proses penyampaian pembelajaran. Suatu proses mencakup tata urutan yang terdiri dari masukan, tindakan, dan keluaran. Contohnya proses misalnya sistem penyampaian seperti komprehensif, jarak jauh, berbagai cara penyampaian mengajarkan seperti sistem belajar mandiri, sistem kontrak, dan sebagainya. Model pembelajaran seperti model induktif dan deduktif. Model pengembangan pembelajaran seperti model pengembangan desain sistem pembelajaran merupakan contoh lain dari proses dapat bersifat proses dual dan non-proses dual. Manfaat dan keuntungan teknologi pembelajaran seperti meningkatkan teknologi. Soal yang keempat yaitu carilah salah satu contoh pusat sumber belajar yang Anda ketahui. Kemudian buatlah dan desain langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membentuk pusat sumber belajar tersebut, baik sarana dan prasarananya, persoalannya, dan lain-lain, sehingga PSB tersebut menjadi wabah yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang berada di sekitar PSB tersebut, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Contohnya perpustakaan. Perpustakaan merupakan suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan perpustakaan, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku, yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya. Memang pengertian perpustakaan terkadang racun dengan istilah-istilah perpustakawan, dan ilmu perpustakaan. Secara harfiah, perpustakaan sendiri masih dipahami sebagai sebuah bangunan fisik tempat penyimpanan buku-buku atau bahan perpustakaan. Untuk itu, pada pembahas kali ini, bahwa negara kita ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas. Untuk mencapai bangsa yang cerdas harus terbentuknya masyarakat belajar. Masyarakat belajar dapat dibentuk juga memiliki kemampuan dan keterampilan mendengar dan minat baca yang besar. Apabila pembaca sudah merupakan kebiasaan dan membudaya dalam masyarakat, maka jelas buku tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dalam dunia pendidikan, buku tersebut berdaya guna dan terdepan
Dalam dunia pendidikan, buku terbukti berdaya guna dan bertepat guna sebagai salah satu sarana pendidikan dan sarana komunikasi. Dalam kaitan inilah perpustakaan dan layanan perpustakaan harus dikembangkan sebagai salah satu instalasi untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan merupakan bagian yang vital dan besar pengaruhnya terhadap mutu pendidikan. Hal ini menyebabkan penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peran manajemen perpustakaan dan penerapan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Perpustakaan itu sangat membutuhkan seorang siswa dalam mencari informasi atau kajian menjadi wabahnya pada perpustakaan itu seperti COVID-19 yang dimana perpustakaan sekarang sudah minim minat atau pengunjungnya. Oleh karena itu perpustakaan harus lebih memikirkan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan agar perpustakaan menjadi ramai. Baiklah, itulah hasil jawaban dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.